Hukum-hukum adat yang sengketa-sengketa itu diselesaikan di tengah masyarakat itu cenderung akan nanti dibawa pada formalistik. Ketika ke sana tentu kita sudah tahu apa dampaknya, yaitu akan muncul milenial. Itu di beberapa kelas yang saya coba tanyakan, apa itu harta penulang? Itu sudah tidak lagi ini Pak Dr. Sulaiman lah ini yang mendorong sehingga kali ini berhasil ya memasukkan satu tulisan. Ini saya langsung fokus ya, yang berjudul potret ya, potret pergeseran penyelesaian sengketa adat di Aceh ya, di Aceh. Saya mendalami hukum adat dan pergeseran ini sebetulnya sudah cukup lama juga ya. Jadi sebelum 2015 saya sudah mendalami ini, tapi sekarang akhir-akhir ini nampaknya semakin kesini semakin cara berpikir masyarakat kita ya, terutama masyarakat Aceh itu sudah cenderung formalistik ya. Di beberapa wilayah yang kami datangi untuk melakukan beberapa studi ya terkait dengan hal yang sama ya. Ini masyarakat sekarang mulai khawatir ya, terutama ketika menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka terhadap adanya fenomena yang terjadi bahwa seolah-olah penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat itu akan dipermasalahkan nanti oleh para penegak hukum terutama. Ini tidak hanya di sini, ini salah satu contoh saja sebetulnya. Ini secara umum sebenarnya seperti itu. Di Gayo itu sekarang yang kita kenal itu kuat sekali hukum adatnya. Itu sekarang mereka sedang berpikir bagaimana membuat peraturan desa ya, peraturan desa terkait dengan penyelesaian sengketa yang dianggap itu adalah sebagai dasar hukum bagi mereka. Nah, ini bagi kami sebetulnya ketika belajar dan mengajar di kampus ini sesuatu yang menjadi masalah. Kenapa bermasalah? Karena ternyata pengaruh ya, kalau di hukum kami menyebutnya adalah pengaruh positivistik ya, positivisme hukum. Ini sangat kentara dalam masyarakat kita. Nah, ini kalau ini berlanjut, ini kekhawatiran yang saya coba lihat adalah hukum-hukum adat yang sebelumnya itu diselesaikan ya, terutama sengketa-sengketa itu diselesaikan di tengah masyarakat oleh masyarakat sendiri, itu cenderung akan nanti dibawa pada formalistik. Dan ini ketika ke sana tentu kita sudah akan tahu apa dampaknya, yaitu akan muncul suka tidak suka misalnya begitu ya. Muncul dendam, muncul tidak terjadi persaudaraan yang kalau dia selesaikan perkara-perkara itu di tingkat desa, itu tingkat adat itu akan jadi persaudaraan. Nah, salah satu contoh yang kami angkat kali ini adalah penyelesaian harta penulang ya, harta penulang di Kabupaten Pidi. Jadi kalau kita tanya kepada adik-adik kita sekarang yang milenial, itu di beberapa kelas yang saya coba tanyakan apa itu harta penulang, itu sudah tidak lagi diketahui apa itu harta penulang. Padahal ini adalah bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh masyarakat kita salah satu di Kabupaten Pidi. Nah, saya mungkin sedikit menyampaikan apa itu harta penulang. Harta penulang itu adalah semacam hibah ya, yang diberikan kepada anak perempuan ya, anak perempuan di Kabupaten Pidi sebelum melangsungkan pernikahan. Hibah dalam bentuk apa? Dalam bentuk rumah ya, dan tanah. Jadi biasanya dalam bentuk barang tidak bergerak. Jadi rumah dan tanah. Nah, konsep yang diberikan adalah diberikan oleh orang tuanya sebelum dia melangsungkan pernikahan, dan nanti ketika dia melangsungkan pernikahan maka harta yang diberikan ini atau hibah ini adalah menjadi harta bawaan. Nah, kalau nanti terjadi sesuatu dalam rumah tangga mereka, maka rumah dan tanah itu tetap menjadi milik si perempuan. Nah, apa filosofi sebetulnya dari ini? Menjaga harkat martabat perempuan di Pidi. Jadi orang Pidi sebegitunya menjaga. Nah, akhir-akhir ini mulai bergeser ketika beberapa kasus yang kami dapatkan di lapangan itu ternyata mulai dibawa ke ranah formal. Jadi tidak cukup lagi di desa, tidak cukup lagi di mukim. Jadi mulai dibawa ke polisi, dibawa ke mahkamah yang harus diselesaikan. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian menimbulkan yang tadi seharusnya damai, musyawarah, persaudaraan, justru yang terjadi adalah karena ini dalam keluarga mereka akhirnya di permusuhan di antar keluarga mereka sendiri. Ini yang kami coba potret di sini, dan saya kira
ini tidak berhenti hari ini terus akan bergelinding terus ini. Ya, selama pemikiran kita itu seolah-olah kalau tidak dibawa ke ranah formal maka tidak dapat diselesaikan perkara-perkara yang ada di masyarakat. Saya kira itu poinnya. Terima kasih. Saya komunikasikan. Terima kasih Pak Dr. Sulaiman. Sekali lagi selamat Pak Dr. Sulaiman ya. Selamat Pak Dr. Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.